وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pola aliran sungai. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama, Raudatul Jana Yamin, selanjutnya Siska Intan Wulandari Warsimin, Dea Irena Alawiyah, Siti Mawada Iriani Hadi, Linda, Sabaria Hanafi, Julfa S. Ismail, dan Diana Taklim. Pengertian pola aliran. Pola aliran sungai adalah sebuah kumpulan dari sungai-sungai yang memiliki bentuk yang sama. Dalam hal itu menggambarkan kondisi profil dan juga genetik sungai itu sendiri. Terbentuknya pola aliran sungai ini disebabkan adanya berbagai faktor alami, di antaranya yaitu jenis tanah dan juga batuan, topografi, morfologi, kemiringan, tingkat erosi, dan juga struktur geologi. Seiring berjalannya waktu, sistem jaringan yang ada di sungai akan membentuk pola aliran sungai yang bercabang dan akan menyesuaikan dengan faktor lingkungan sekitar. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, ini adalah jenis-jenis pola aliran sungai. Di antaranya ada pola dendritik, pola rektanguler, pola pinet, pola trellis, pola anular, pola paralel atau sejajar, pola radial, dan juga pola sentripetal. Jenis-jenis pola aliran sungai. Yang pertama ada pola aliran sungai dendritik yang merupakan salah satu pola aliran sungai dengan cabang aliran yang menyerupai garis-garis yang ada di penampang daun. Pada dasarnya, pola aliran tersebut dikendalikan oleh litologi homogen, di mana pola aliran sungai ini mempunyai struktur aliran yang dikendalikan oleh jenis batuan. Untuk tekstur aliran didefinisikan sebagai panjang aliran sungai per satuan luas. Misalnya saja, aliran yang mengalir di atas batuan yang tahan terhadap erosi akan membentuk struktur aliran yang padat. Sementara, batuan seperti granit akan membentuk tekstur yang cenderung halus. Ketahanan batu terhadap erosi akan berdampak besar pada pembentukan cekungan sungai. Sedangkan batuan yang tidak tahan terhadap erosi akan mudah terkikis dan membentuk saluran aliran sungai. Pola aliran sungai radial. Pola ini merupakan pola yang arah alirnya disebarkan secara radial dari titik ketinggian tertentu, misalnya puncak gunung berapi atau puncak pencurian magma. Pola tersebut tercipta setelah adanya pembentukan permukaan bumi cembung. Di dalam jenis landscape tersebut, pola aliran sungai ini mungkin saja adalah sebuah kombinasi dari pola radial dan anular. Adapun contoh lainnya yang mengikuti pola aliran sungai radial yaitu magma ataupun kawah di atas gunung. Selanjutnya, pola aliran sungai rektangular. Berkembang di batuan yang tahan terhadap erosi dan tipenya mendekati seragam, tapi dikontrol oleh rekahan yang berasal dari dua arah dan mempunyai sudut yang saling tegak lurus. Cabang-cabang dari pola aliran sungai ini biasanya akan membentuk sudut tumpul dengan sungai utamanya. Selanjutnya, pola aliran sungai radial sentrifugal. Pola aliran sungai ini merupakan salah satu pola aliran sungai yang berada di kerucut sebuah gunung berapi atau kubah yang baru saja mencapai tahap muda, di mana aliran dari sungai jenis ini yaitu menuruni lereng. Selanjutnya, pola aliran radial sentripetal. Pola aliran ini merupakan pola yang berlawanan dengan pola radial. Di dalam pola aliran sungai ini, sungai umumnya akan mengalir ke cengkungan yang besar atau lebih rendah.
Umumnya pola aliran yang satu ini banyak ditemukan di Amerika Serikat bagian barat. Pola aliran Sungai Pinit adalah sebuah bentuk aliran sungai yang cenderung lebih kompleks daripada pola aliran sungai dendritis, di mana pola aliran sungai ini mempunyai karakteristik yang cabang ataupun anak sungainya berbentuk sejajar dengan induk sungainya. Selain itu, pola aliran sungai ini mempunyai muara di induk sungai yang berbentuk sudut lancip. Sudut yang ada di pola aliran Sungai Pinit akan mewakili lereng dengan tingkat kemiringan yang sangat tinggi. Adanya pola aliran sungai yang satu ini bisa ditemukan di lereng gunung, seperti lereng Gunung Sinabung, lereng Gunung Kerinci, dan juga lereng Gunung Tandikat. Pola aliran Sungai Barbet merupakan salah satu pola aliran sungai yang ada di daerah hulu dan mengalir dengan aliran yang cenderung sempit. Di dalam pola aliran ini, anak sungai atau cabang-cabang sungai akan bergabung dengan sungai utama dan disertai dengan sudut lancip yang menuju ke arah hulu. Pola aliran sungai yang satu ini tercipta karena adanya pembajakan arus sungai. Adapun karakteristik dari pola aliran Sungai Barbet yaitu berbentuk tanduk atau gunting yang sedang terbuka. Keberadaan pola aliran sungai yang satu ini dapat ditemukan di Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Pola aliran sungai Durance adalah salah satu pola aliran sungai yang berbentuk tidak teratur, di mana pola aliran sungai yang satu ini biasanya berada di danau dan rawa-rawa. Jenis pola Durance memiliki arus yang keluar masuk melalui danau atau rawa-rawa. Sementara cabang atau anak sungainya rata-rata pendek-pendek. Keberadaan pola aliran sungai Durance hanya bisa ditemukan di sekitar rawa-rawa atau danau. Faktor yang membentuk pola aliran sungai. Yang pertama, kemiringan lereng. Kemiringan lereng tempat di mana sungai berada dapat menyebabkan dampak pada pembentukan pola alirannya. Semakin curam suatu lereng, maka aliran sungainya akan semakin tidak beraturan. Begitupun sebaliknya, apabila lereng dangkal, maka pola aliran sungainya akan menjadi teratur. Kemiringan lereng inilah yang menjadi akibat dari adanya pembentukan sebuah pola aliran sungai, karena struktur lereng akan membawa dampak yang besar untuk suatu pola aliran sungai. Kemudian, yang kedua, perbedaan jenis batuan. Batuan mempunyai sifat yang keras namun bisa dihancurkan dengan tetesan air secara berkala. Begitupun batuan yang ada di dasar sungai. Batuan yang terkena air sungai secara terus-menerus maka akan semakin mengikis dan membentuk pola aliran sungai. Hal ini juga bisa mengakibatkan tingkat kedalaman pada sebuah sungai, di mana batuan yang tersedimentasi di dasar sungai akan menyebabkan sungai menjadi dangkal. Selanjutnya, struktur batuan. Perbedaan jenis batuan merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya daerah aliran sungai dari dasarnya. Akan tetapi, struktur batuan juga mempengaruhi bentuk pola aliran sungai pada permukaan. Semakin kompleks struktur batuan, maka pola aliran sungainya juga akan semakin teratur. Struktur batuan yang ada di permukaan aliran sungai ini bisa mendukung kesuburan dari tanah yang ada di sekitar daerah aliran sungai, di mana tanah yang berbentuk merupakan tanah aluvial. Berikut gerakan lempeng tektonik. Gerakan yang terjadi di jenis tektonik lempeng yang ada di perut bumi dapat menghasilkan kenampakan alam yang terjadi pada kerak bumi. Hal tersebut tidak hanya bisa terjadi pada kenampakan daratan saja, namun juga bisa berpengaruh pada bentuk pola aliran sungai, di mana gerakan lempeng tektonik dapat berakibat buruk untuk pola aliran sungai, sebab gerakan yang terjadi bisa menyebabkan adanya penyumbatan pada sungai yang ada di bagian hulu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.